Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Bapak, boleh minta tolong satu orang untuk memimpin doa? Ada yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan bijak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, bijak saya ucapkan. Baik, untuk hari ini Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua? Masya Allah, bagus sekali. Nampaknya kelas ini sangat rajin ya. Alhamdulillah. Langsung saja kita ya. Anak-anak, coba kalian bayangkan, bagaimana kalau dalam satu kelas semua orang suka bohong, suka mengejek, saling iri, dan saling menjatuhkan. Kira-kira nyaman tidak kalian berada di kelas seperti itu? Enggak nyaman, Pak. Betul, suasana akan terasa kacau dan hati kita juga tidak akan merasa tenang. Nah, hal-hal seperti itu disebut dengan akhlak tercela. Kalian ingin punya banyak teman, disukai guru dan dipercayai oleh orang tua, bukan? Iya, Pak. Nah, semua itu bisa terjadi kalau kita menjauhi akhlak-akhlak tercela. Karena setiap perbuatan buruk selalu kembali merusak diri kita sendiri. Sebelum masuk lebih dalam, coba ingat kembali pembelajaran minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Saya, Pak. Baik, hadir. Bapak puji. Benar sekali. Kita membahas tentang akhlak terpuji seperti jujur, sabar, amanah, serta rendah hati. Kita hari ini akan mempelajari dari kebalikan dari akhlak terpuji, yang dimana akhlak terpuji kan membuat diri kita itu dekat dengan Allah dan disukai oleh orang lain. Maka akhlak tercela itu justru menjauhkan kita dari Allah dan segalanya, dan kita dijauhi oleh manusia serta membuat hubungan sosial kita itu menjadi rusak. Nah, Oh, berarti jadi ini lanjutan dari pelajaran kemarin ya, Pak? benar. Hari ini kita akan masuk pada materi yang akan membuat kalian bisa membedakan mana perilaku yang harus dijaga dan mana perilaku yang harus dihindari. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan beberapa contoh akhlak tercela. Yang kedua, kalian memahami dampak buruknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian menemukan cara untuk menghindari akhlak tercela tersebut. Langkahnya seperti ini. Pertama, kita identifikasi dulu terlebih dahulu apa saja sih contoh-contoh dari akhlak tercela. Kedua, kita bahas akibat buruknya. Serta yang ketiga, kita akan bersama-sama atau kalian akan menganalisis contoh kasus yang ada di lingkungan di sekitar kita. Menurut kalian, kenapa orang bisa terjatuh dalam akhlak tercela seperti dusta, iri dengki, dan gibah? Ya, Pak. Ya, Mungkin karena mengikuti hawa nafsu, Pak. bagus. Itu salah satu penyebabnya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi. Baik, materi pertama kita akan mengetahui apa saja contoh-contoh dari akhlak tercela. Bapak juga akan menjelaskan contohnya di kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara kita untuk menjauhi akhlak tersebut. Kita mulai daripada materi yang pertama, yaitu akhlak tercela berupa iri dengki. Iri dengki adalah perasaan yang tidak suka karena melihat orang lain mendapatkan kebaikan, keberhasilan atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengki bukan hanya merasa tidak senang, tetapi juga muncul keinginan dalam hati agar nikmat tersebut hilang dari diri orang tersebut.
hasad atau iri dengki adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memperingati bahwa iri dengki dapat menghapus amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Adapun contoh dari perilaku iri dengki, yaitu yang pertama adalah contoh perilakunya ya. Yang pertama yaitu selanjutnya Bapak akan bertanya, jadi perhatikan baik-baik di anak-anak. Siapa yang bisa menjelaskan dengan singkat apa itu iri dengki? Saya Pak, Ya, menurut saya iri dengki itu ketika seseorang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan atau keberhasilan. Masya Allah, bagus sekali Masya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bapak ingin dengar pendapat dari Raffi. Apakah iri dengki bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh sederhana. Bisa Pak, misalnya kalau teman dapat nilai lebih tinggi, lalu kita merasa kesal dan tidak suka. Bagus Raffi. Contoh yang sangat dekat dalam kehidupan kalian. Ini menunjukkan kamu memahami makna dan bisa mengaitkannya dengan pengalaman. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Bapak ingin bertanya, bagaimana dampak ria terhadap diri sendiri dan lingkungan? Ada yang bisa menjawab? Mungkin? Saya, Pak. Oke, silakan. Karena kalau ria kita tidak ikhlas, jadi amalnya tidak diterima oleh Allah Pak. Benar sekali, jawaban yang sangat bagus dari kalian. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada kegiatan diskusi kelompok kecil. Saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Di setiap kelompok akan mendapatkan topik pembahasan yang berbeda-beda. Jadi silakan kalian bekerja sama, saling mendengarkan dan menghargai pendapat teman ya. Bapak akan tunjuk kelompok satu yaitu terdiri dari Rir, Masa, dan Khalil. Dan kelompok dua yaitu Raffi dengan Rizal. Silakan duduk berkelompok secara sekarang ya. Mulai dari sekarang ya. Baik Pak. Baik. Pada kelompok satu, kalian akan membahas tentang mengapa kejujuran menjadi alat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fokus komponen diskusinya itu memperjelas masalah dan menganalisis pendapat. Serta dari kelompok dua, kalian akan membahas topik mengenai tentang contoh perilaku tidak jujur yang sering terjadi di sekolah dan bagaimana cara kalian menyelesaikan. Kelompok satu, menurut kalian, apakah kejujuran punya dasar kuat dalam ajaran Islam? Iya Pak, karena jujur itu salah satu sifat Nabi Muhammad Pak. Kalian jawabanmu sangat bagus. Bapak suka karena kamu bisa menghubungkannya dengan sejarah Nabi. Jadi, menurutmu apa yang terjadi kalau seseorang itu tidak jujur? Kalau tidak jujur nanti orang lain tidak percaya sama kita lagi Pak. Tepat sekali dari kelompok dua. Langsung dari terus ke kelompok dua ya. Bisakah kalian memberikan contoh perilaku tidak jujur di sekolah? Baik Pak. Boleh. Misalnya menyontek saat ulangan Pak. Bagus Rizal. Raffi, kalau ada temanmu yang menyontek, apa solusi yang bisa kamu berikan untuk dia? Mungkin kita bisa mengingatkan dia supaya belajar, bukan menyontek Pak. Masya Allah, bagus sekali jawaban Raffi. Kamu memberikan solusi yang positif dan membangun. Baik, sekarang masing-masing kelompok silahkan menyampaikan rangkuman singkatnya ya. Dari kelompok satu terlebih dahulu, ada yang mau menyampaikan? Coba. Ya. Kami menyimpulkan bahwa kejujuran penting karena membuat orang percaya kepada kita dan ini adalah ajaran Nabi Pak. Hebat, kelompok satu menyampaikan alasan yang logis, terhubung dengan agama serta jelas. Ibu beri, Bapak beri kalian apresiasi. Kelompok dua, silakan. Ya, kami menemukan beberapa perilaku tidak jujur Pak, seperti menyontek, Ya. memalsukan tanda tangan, dan berbohong. Nah, solusinya itu adalah saling mengingatkan dan membiasakan diri jujur Pak. Sangat lengkap kelompok dua. Kalian tidak hanya menyebutkan masalah,
tapi juga memberikan solusi yang realistis. Bagus sekali. Bapak sangat bangga pada seluruh kelompok hari ini. Kalian mampu berdiskusi dengan tenang, saling mendengarkan dan memberikan pendapat yang berkualitas. Ini menunjukkan akhlak terpuji, yaitu kerjasama, sopan santun, dan keberanian menyampaikan pendapat. Pertahankan ya. Ya. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Bapak sangat bangga melihat bagaimana kalian berdiskusi pada hari ini. Bapak berharap setelah pembelajaran hari ini, kalian semakin sadar bahwa akhlak jujur adalah pakaian kita sebagai muslim yang berakhlak mulia. Baik, anak-anak, untuk itu maka Bapak akan memberikan tugas kepada kalian ya. Yaitu yang pertama tugasnya adalah tuliskan pengalaman pribadi kalian minimal 10-12 kalimat saja tentang situasi ketika kalian berusaha jujur atau situasi ketika kalian pernah tergoda untuk tidak jujur dan apa pelajaran yang kalian dapatkan dari tersebut. Sertakan juga apa dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain, apa yang akan kalian lakukan agar lebih jujur ke depannya. Dituliskan di dalam buku ya, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya Pak. Baik. Kita sudah memasuki pada penghujung pembelajaran kita hari ini. Bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menjadi bermanfaat bagi kalian semua ya. Amin. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau satu orang untuk menutup doa ya. Ada yang mau? Ya Pak. Ya, silakan. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada anak-anak semua. Kalian hebat hari ini. Tetap jaga kejujuran ya. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.